Halo sahabat Hati ke Hati, perkenalkan nama saya Risma. Sekarang saya berumur 24 tahun dan saya adalah seorang mahasiswa di Universitas Muslim Indonesia. Halo sahabat Hati ke Hati, perkenalkan nama saya Ayu Ashari, biasa dipanggil Ayu. Umur saya 21 tahun, saya kuliah di Universitas Muslim Indonesia. Kenalkan, nama saya Nur Mutmainnah, biasa dipanggil Inna. Umur saya 26 tahun, pekerjaan saya saat ini guru honorer di 2 sekolah swasta di Makassar. Nama saya Direho Januanti, umur saya 21 tahun, saya mahasiswa dari Universitas Muslim Indonesia. Sahabat Hati, halo, perkenalkan saya Siti Nurhaliza Wulandani, biasa dipanggil dengan Lisa. Umur saya 24 tahun, saya mahasiswi dari salah satu universitas negeri di Makassar, yakni Universitas Hasanuddin Makassar, jurusan keperawatan. Nama saya Rika, saya berkuliah di salah satu universitas swasta, Universitas Muslim Indonesia, dan sekarang saya berumur 20 tahun. Perkenalkan, nama saya Putri Alicia Sabrina, biasanya dipanggil Alicia. Umur saya 21 tahun. Pekerjaan saya saat ini adalah sebagai tentor atau tenaga pengajar di salah satu bimbingan belajar di Kota Makassar. Kalau dibilang penganut nikah muda atau nikah di waktu yang tepat, saya penganut nikah di waktu yang tepat sebelum usia 28 tahun. Penganut nikah di waktu yang tepat. Nikah pada waktu yang tepat. Menikah di waktu yang tepat. Saya lebih memilih untuk menikah di waktu yang tepat. Menikah pada waktu yang tepat. Nikah pada waktu yang tepat. Saya sih harapnya yang penting bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan juga keluarganya nantinya tentunya. Kemudian yang pasti juga pekerja keras, ya insya Allah seperti itu. Terima kasih. Kriteria suami idaman saya yaitu yang pertama itu PNS atau pekerja kantoran, yang kedua polisi, yang ketiga tentara. Itu aja. Yang pastinya beragama Islam, kemudian lebih tua dari umur saya, kemudian sayang sama keluarga dan bisa menerima kekurangan saya. Karena saya banyak kekurangan. Yang terpenting adalah dewasa dan bertanggung jawab. Karena ketika dia sudah dewasa dan bertanggung jawab, dia tidak akan menyanyiakan seorang istri dan anaknya. Bahkan untuk melihat mereka kelaparan pun dia tidak akan sanggup. Itulah sebabnya hanya 2 hal itu yang terpenting bagi saya. Pertama itu harus seiman, yang kedua tanggung jawab, pekerja keras. Ya kalau bisa sih gak muluk-muluk ya kayak Christian Sugiono. Untuk kriteria suami idaman sendiri, saya itu ringkasnya jadi satu kata simpel. Nah, S-nya itu yang satu setia, terus harus seiman, soleh ya. Terus untuk I-nya itu idaman lah, keluarga suka, saya juga suka. Nah, kemudian untuk M-nya dia harus mapan. Mapan nggak berarti harus kaya. Terus P, perhatian, penyayang. Penyayang sama keluarga, jangan hanya sayang sama saya aja, sayang sama keluargaku juga gitu. Masa sayang disayang saja, keluargaku enggak, ya udah jangan. Terus kemudian kalau untuk L-nya, L dia harus loyal. Percuma banyak uang, percuma dia punya mobil atau apa, tapi kalau dia pelit, jangan mekidi dekat-dekat. Terus kemudian enak dipandang, manis nggak berarti harus dia tuh ganteng gitu ya. Terus kemudian E-nya itu yang lain itu ya dia itu enak diajak ngobrol apa aja. Jadi diajak ngobrol ini itu nyambung karena kita bakal hidup sama dia gitu setiap hari. Jadi harus nyambung gitu, nyambung dan enak dipandang. Terima kasih. Tentunya lebih tua dari saya, terus pekerja keras, tanggung jawab, dan saya sama orang tua. Saya tidak menyebutkan nominal gaji suami saya nantinya, tetapi intinya bisa memenuhi kebutuhan saya dan anak-anak saya nantinya, seperti bisa membayar cicilan rumah, mobil, dan lain sebagainya. Paling penting adalah dia sudah memiliki pekerjaan tetap. Salah gaji, saya di sini nggak mau menyebutkan nominalnya, yang penting bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Kalau untuk penghasilan sih yang penting cukup ya. Dalam cukupnya itu cukup beli rumah, cukup kredit mobil, cukup biayain anak sekolah sampai ke perguruan tinggi. Dan yang pastinya aku nggak mau kalau nanti kita udah berkeluarga, kita
bertengkarnya cuma gara-gara masalah ekonomi aja. Setidaknya uangnya mampu untuk membiayai kami berdua, minimal. Karena saya sendiri merupakan seorang pekerja dan kelak insya Allah akan menjadi wanita karir yang akan membantu suami saya kelak di perekonomian keluarga. Sebenarnya kalau untuk gaji, saya tidak ada patokan harus sekian. Yang pastinya bisa menghidupi keluarga, bisa memberikan nafkah ke istri, bisa menafkahi, intinya menafkahi keluarga lah, seperti itu. Nggak matok sih, karena ya gini, suami saya nggak tahu suami saya itu kerjaannya apa nanti. Yang penting dia itu udah punya gaji dari pekerjaannya yang udah tetap. Nah, selama gajinya itu bisa menuhin kebutuhan kita sehari-hari, cukup untuk makan, minum, biaya listrik, gitu, itu udah cukup, lebih dari cukup. Karena saya percaya setelah pernikahan itu akan ada rezeki, entah itu rezeki untuk pernikahan kita sendiri dan rezeki untuk anak-anak nanti, insya Allah. Saya lebih memilih untuk ngekos atau ngontrak rumah ketimbang tinggal bersama mertua. Kontrak atau kos-kosan sama suami. Saya lebih memilih untuk tinggal bersama suami di kontrakan atau di kos. Tinggal kos-kosan aja sama suami walaupun itu ngontrak ya, kalau misalnya disuruh memilih. Lebih memilih di kosan atau kontrakan bersama suami. Alasannya yang pertama agar kami bisa menjadi pribadi yang lebih mandiri untuk anak-anak kami kelak. Dalam berumah tangga kita harus merasakan yang namanya suka duka. Setelah menikah itu hidup mandiri itu sangat penting. Tapi kalau misalnya suatu saat nanti ada hal yang mengharuskan suami untuk tinggal dengan orang tuanya, karena suami kan juga adalah seorang anak yang harus berbakti sama orang tua pastinya. Mungkin bisa saya pertimbangkan untuk mengikuti suami tinggal dengan orang tua, seperti itu. Nggak ada pertanyaan bisa rumah sendiri gitu? Bukannya saya nggak sayang dengan orang tua atau mertua, milih tinggal mandiri gitu, cuman Meminimalisir kesalahpahaman antara menantu dan mertua kelak. terus kemudian kalau tinggal misah juga kan kita bisa kangen-kangenan sama mertua, bisa istilahnya sekali ketemu, tapi senang banget gitu kan perasaannya, nggak bosan. Terus kemudian kenapa juga harus mandiri, tinggal sama suami, karena namanya kalau udah berumah tangga kan kita pasti berduaan gitu, pengen mesraan juga, jadi ada waktu buat mesraan gitu. Kalau ada mertua malu-malu. Saya lebih memilih untuk tinggal di rumah mertua. Bukan, apalagi sekarang tuh susah banget nyari pembantu yang jaga anak gitu. Banyak banget kasus yang kayak dikasih minum obat tidur lah, apalah anaknya biar nggak rewel. Jadi kayaknya bakal milih tinggal bareng mertua aja. Dengan begitu kita bisa lebih mengakrabkan diri dengan keluarganya, dan juga dinamika-dinamika yang ada di rumah sehari-harinya bisa kita carikan solusi bersama. Untuk uang panai sendiri, saya kembalikan kepada calon saya kelak untuk membicarakan kepada orang tua saya dan bagaimana kemampuannya pada saat itu. Berhubung keluarga saya belum pernah membahas hal itu, jadi ke rumah Maki bisa jadi didiskusikan. Terima kasih. Uang panai nantinya saya itu sekitaran 70 sampai 80 juta dan maharnya itu sebidang tanah, tapi nggak usah sebutkan berapa luasnya. Intinya ada sebidang tanah, gitu aja. Untuk patokannya sih nggak ada, kan yang penting nggak memberatkan tuh ya. Tapi kan misalnya kita cukup lah dalam sewa gedung tuh, kan enak kalau udah nikah nggak ada yang diribetin lagi tentang masalah cicil-cicilan kayak gitu. Terus teman-teman kan juga pasti mau dikasih yang namanya baju persatuan kan, outfitnya gitu. Kalau untuk uang panai nggak tahu ya untuk nominalnya berapa, yang penting harus ada kerbau 1. Oke. Untuk uang panai itu sebenarnya kan setiap daerah itu berbeda-beda. Kalau saya pribadi, yang penting tidak menyusahkan. Bisa dibicarakan antara kedua pihak keluarga, antara saya dan keluarganya dia. Karena di sini bukan itu juga, saya memberi pertanyaan malah kepada pasangan saya nantinya, seberapa besar cinta kamu sih ke saya? Itu yang akan kamu berikan terhadap nilai yang akan kamu jadikan uang panai ke saya gitu. Jadi saya bisa melihat semakin tinggi kamu memberikan uang panai itu, berarti saya bisa melihat, oh ini
kesungguhan kamu gitu untuk memberikan uang panai ke saya seperti itu. Gitu mungkin ya. Buat suami aku di masa depan, Jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu dan terus Memiliki ilmu agama yang lebih tinggi atau lebih lagi dari saya, karena dalam hal itu saya masih perlu dibimbing. Kemudian selain itu Bertanggung jawab dan tidak mengkhianati saya. Dan siapapun aku, kamu di masa lalu, yang saya tahu adalah saya dan kita berdua di masa sekarang untuk kedepannya. Yuk sama-sama kita memperbaiki diri, yuk sama-sama kita memperbagus diri, karena di sini saya percaya bahwa rencana Allah itu selalu indah dan tak pernah membuat hambanya itu kecewa. Insya Allah saya percaya itu, dan Semoga mempunyai hati yang luas untuk bersabar dan Sayangi Kak dengan tulus dan juga cintai keluarga kita, karena pernikahan tuh bukan hanya untuk 1-2 orang, tapi menikahkan satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. saling kenal dengan keluarga tak masing-masing. Jangan lupa hormatin ibu kamu, karena kalau kamu udah bisa menghormatin ibu kamu, berarti kamu udah bisa membimbing aku dan anak aku kelak. melirik boleh, mencari juga boleh, tapi jangan jagain jodohnya orang. sampai jumpa. Ini pesanku dari calon istrimu kepada calon suamiku. Sereng ya.